Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Sadis wal Arba'un. Pengajian pelajaran ke-46. Fi shaumi Ramadan, dalam puasa Ramadan. Wa fadlis siyami, lan keutamaani poso. Wa malan perkara ya ta'allaku kang gumantung apa ma bihi kelawan saum. Qala dawu subhanallah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina hi'iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba dan fardhuaken alaikum ing atase sira kabeh apa syamu poso kama kutiba kaya oleh den wajibaken apa syam alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum kang sadurunge sira kabeh. Ila qaulillah, maring dawuh Allah Ta'ala rupane syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul ramadhan bulan Ramadan alladzi unzila kan turunaken fihi ing dalam Ramadan awal Qur'an. Hudan krono dadi pitutuh linasi maring manungso wa bayyinatin lan martelaken minal huda saking pitutuh wal furqani lan bedaaken perkara kang batil. Faman tasabani wong iku syahidan yaksini sapa man mingkum hal tetep saking sira kabeh asyhara ing bulan Ramadan falyasumhu monggo becik poso sapa man hu ing mengkono syahrul Ramadan. Wa mangkana maridon, wa man desapane wong iku kana ana sapa man iku maridon loro au ala safarin to ing atase pelungan faidatun mongko wajib apa wilangan min ayamin sangi pira-pira dina ukhuru pira-pira kang wene. Yuridullah bikumul yusra, yuridu ngersakaken sapa Allah bikum kelan sira kabeh al yusra ing gampang. Wala yuridulan ora ngarepaken sapa Allah bikum kelan sira kabeh al usra ing angel. Walitukmilul iddah, walitukmilulan supaya nyampurnaken sira al iddata ing wilangan. Walitukabbiru lan maca takbir sira kabeh Allah ing Allah Ta'ala alama ing atase perkara hadakum kang wis nuduhaken sapa Allah kum ing sira kabeh wala alakum lan menawa sira kabeh iku tashkuruna padha syukur sira kabeh. Jadi orang yang mendapati hidup dalam keadaan sehat pada bulan Ramadan wajib puasa. Tetapi kalau sakit, kalau pergi dia wajib qadha. Kecuali orang yang sudah memang tidak mampu ya. Kalau walalladzina yutiqunahu fidyatun, maka dia membayar fidyah. Ini Ramadan sudah dekat ya. Kurang mungkin 2 bulan. Muka-muka diberi kesempatan masih ibadah pada bulan Ramadan. Dan Ramadan harus disiapkan. Makanya ulama berdoa mulai bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan yang ditunggu. Sejak bulan Rajab sudah harus didoakan, minta semoga sampai kepada bulan Ramadan. Wa qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati, sumu poso sira kabeh li ru'yatihi krana ningali hilal. Ukuran puasa itu hilal, tanggal. Kalau kamu melihat tanggal hilal hendaknya puasa. Tidak pakai hitungan kalender. Tetapi yang mewajibkan itu hilal, ru'yah. Kalender boleh digunakan untuk orang yang ahli hisab dan yang meyakini. Tetapi kalau hilal wajib bagi semua orang. Begitu diputuskan oleh pemerintah
Yang boleh memutuskan itu hanya pemerintah. NU, Muhammadiyah tidak boleh ikut ya. Ini menjadi bagian dari kepemimpinan ya. Tidak boleh ormas-ormas ikut menentukan awal Ramadan atau akhir Ramadan. Semuanya wajib ikut pemerintah, kecuali kalau pemerintah tidak memakai ru'yah. Umpamanya pemerintah memakai hisab, ini masih diperdebatkan. Tapi kalau pemerintah sudah menetapkan berdasarkan hilal, hilal itu tanggal yang terlihat rembulan, biasanya dilihat di laut, di pinggir pantai, sudah tampak bulan, maka itu Ramadan atau itu berakhir ya. Yang boleh menetapkan puasa dan hari raya hanya pemerintah ya. Di Indonesia ini kadang rancu hari raya macam-macam, karena orang lain ikut-ikutan. Ormas ikut, kadang pondok ikut membuat hari raya sendiri, atau jam'iyah, torekoh, tidak boleh. Semua selain imam tidak boleh menetapkan hari raya. Yang berhak hanya pemerintah, imam dan yang ditunjuk ya, menteri agama atau dan yang diberi kewenangan. Tidak boleh ormas-ormas, pondok-pondok atau torikot atau organisasi tidak boleh membuat keputusan sepihak besok hari raya, besok Ramadan, tidak boleh. Kalau mengikhbar itu boleh, namanya ikhbar. Umpamanya ada orang melihat hilal, tapi pemerintah nggak ngakui, dia yang yakin harus puasa. Dan orang yang meyakini, umpamanya dia cerita temannya, saya lihat hilal, masa iya benar? Iya, ya sudah ikut boleh. Tetapi tidak bisa dijadikan ketetapan sebelum ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah ini punya otonomi untuk menentukan apabila berdasarkan dengan ru'yah. Wa in ghumma alaikum fa in ghumma lamun den tutupi sapa alaikum sira kabeh kalau mendung fa'akmilu mongko nyempurna sira kabeh iddat Sya'bana ing wilangane bulan Sya'ban salasina ing 30 apane yauman dinone. Kalau kamu tidak dapat melihat hilal karena ada mendung, kan ini cuaca, faktor cuaca. Kalau terjadi mendung tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakan puasa 30 hari. Atau Sya'ban juga begitu. Sebelum Ramadan Sya'ban 29 lihat hilal, dilihat. Kalau kelihatan berarti besok 1 Ramadan. Kalau tanggal 29 dilihat belum ada, berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Sebab bulan dalam Hijriah itu 29 dan 30. Kalau enggak 29 ya 30. Makanya ini keputusannya mesti malam, maghrib, sore. Tidak bisa diputuskan jauh-jauh. Sebab keputusannya melihat ru'yatul hilal. Tapi ilmu falak, ilmu apa itu kalender, itu biasanya mendekati benar. Mendekatkan artinya biasanya mendeteksi. Oh malam ini terlihat, malam ini tidak terlihat. Itu bisa dideteksi oleh ilmu falak. Tetapi fakta tetap harus ru'yah. Hadis sahih rawahu Syaikhan. Man shoma Ramadhana, man desapani wong iku shoma poso sapa man. Ramadhana ing bulan Ramadan imanan kelawan iman. Wa ihtisaban lan amri ganjaran. Ghufira mongko den sepuro lahu maring man apa madusa taqaddama kang wis dhisik apa ma min dzambihi saking dosane man. Wa man desapani wong iku maju menengi ibadah sapa man. Lailatul Qadri ing dalem wengi Lailatul Qadar
imanan kali iman wahtisaban dan amri ganjaran ghufira mongko den sepuro lahu maring man apa ma perkara taqaddama kang wis disi apa ma min dzambihi saking dosane man. Nah, kalau orang-orang Ramadan itu sungguh-sungguh beriman, berpuasa dengan penuh keimanan, bukan pamrih yang lain, maka dosanya diampuni semua ya. Semua dosanya diampuni oleh Gusti Allah. Tapi tidak termasuk hutang. Hutang piutang tetap harus dibayar. Lah orang yang ibadah pada malam Lailatul Qadar, malam yang disebut dengan malam kemuliaan Lailatul Qadar, setiap Ramadan diyakini timbul satu malam Lailatul Qadar. Tanggal berapa tidak pasti, tetapi harapan terjadinya tanggal 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Makanya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini kita usahakan banyak berdiam di masjid, beriktikaf. Hari ini kita sudah bangun masjid. Muka-muka Ramadan sudah selesai. Nanti Ramadan perbanyaklah diam di masjid. Namanya i'tikaf. Jadi setiap hari diam di masjid. Duduk tok di masjid sudah dapat pahala. Duduk aja. Apalagi baca Quran. Rawahu Abu Hurairah. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam teskabihani amali anak Adam iku yudha'afu dan tikel-tikelaken opo amal. Al hasanatu te kebagusan iku bi asri amsaliha kelawan 10 piro-piro padane hasanah. Ila sab'i mi'ati dhifin temuka maring 700. Kebaikan itu pahalanya sampai 700 kali lipat. Qala dawu subhanahu wa ta'ala illa sauma angin poso, kecuali puasa. Puasa ganjarannya lebih ya. Fa inna usni saum iku li kedue ingsun Allah. Wa nautai ingsun iku azim bales ingsun bihi kelan mengkono saum. Puasa pahalanya bisa melipat ganda sampai ribuan kali, tidak terbatas. Wa nautai ingsun iku azim bales ingsun bihi kelan saum. Oh iya, ya daun ninggal sapa abad syahwatau ing syahwate abad. Wa ta'amahulan poson an panganane abad. Wa syarabahulan inumane abad li admin ajli krono are ingsun. Kenapa Allah membalas sendiri? Karena puasa itu khusus hanya untuk Allah. Orang lain tidak melihat. Hakikatnya puasa itu hanya bisa dilihat oleh Gusti Allah. Makanya Allah sendiri yang akan menilai dan memberi pahala. Lisoiming iku kedue wong kang poso farhatani uti kebungan luru. Rupane farhatun kebungan inda fitrihi nalikane bukane man. Wa farhatun lan kebungan inda liqa'i rabbihi nalikane ketemu pangeran man. Wala khalufu fami shaimi yakti utawi ambu basine bau mulutnya orang yang puasa iku atyabu luweh wangi, maksudnya ganjarannya lebih harum minallahi sangi Allah indallahi mungguhi Allah min rihil miski saking minyak misik, minyak kasturi. Wasiyamu tai poso iku junnatun tameng. Puasa harus menjadi tameng. Wa idza kana nalikane ana apa yaumu shaumi ahadikum dinane poso salah suci sira kabeh fala yarfus monggo aja gunem ala sapa ahad. Kalau kamu puasa jangan berkata jorok, jangan berkata kotor. Wala yashab ya. Lan ojo ya podo yashab itu teriak-teriak itu. Apa bengok-bengok, ucapan yang tidak berguna itu ya. Yashab, jangan
Jangan memaki atau berucap yang tidak pantas. Fa in sabahu lamun misui hu ingman sapa hadun wong suwiji au qatalahu utawa nukari itu mengajak berkelahi. Kalau kamu puasa dimaki-maki atau diajak kelahi, nukari hu ingman sapa ahad ingman falyakul mongko becik ngucap oman ngucapo ini soimun, ini sunai ingsun iku soimun wong kang poso. Jadi kamu jangan meladeni pertengkaran. Kalau kamu puasa, kamu harus menjadi benteng, bertahan. Jangan melayani caci maki. Seandainya kamu dicaci, kamu jangan melayani. Puasa kamu harus jaga diri. Puasa kamu harus bisa mengendalikan emosi. Termasuk harus mengendalikan syahwat. Ini penting ya. Puasa jangan bohong. Puasa jangan berbuat maksiat, supaya pahalanya utuh. Termasuk membatalkan pahala puasa itu bohong. Jangan bohong atau bertindak curang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajah ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang tetap tidak meninggalkan bohong, siapa orang yang masih saja bohong ataupun perbuatannya curang, perbuatan curang, melanggar, maka Allah tidak butuh dia tidak makan atau tidak minum ya. Makan minum itu asalnya halal. Kemudian kamu tidak makan tidak minum karena ikut perintahnya Gusti Allah. Sedangkan bohong itu asli haram. Puasa haram, tidak puasa juga haram. Bohong itu tetap haram. Apalagi puasa. Menipu itu juga tidak boleh ya. Jaga kualitas puasa. Mulai hari ini siap-siap. Ini sudah Jumadil Akhir, terus Rejab, Ruah. Mungkin 2 bulan lagi lebih sedikit kita sudah memasuki bulan Ramadan. Muka-muka diparingi panjang umur. Amin. Kita berharap semuanya masih diberi kesempatan bulan Ramadan. Ini sudah Ramadan kedua pandemi. Ramadan dulu pandemi. Hari ini ya muka-muka sudah selesai. Amin. Karena kasihan kalau pandemi ini kan situasi tidak normal. Taraweh kosong, Jumatan kok berkurang semua ya. Yang tidak berkurang pasar. Heran, pasar itu kok kebal gitu ya. Kalau masjid orang takut. Sekolah ya, sekolah ini di luar masih libur. Orang-orang takut, sekolah belum boleh. Jadi satu-satunya tempat yang ditakuti oleh corona cuma sekolah. Buktinya orang tidak boleh sekolah. Pasar los, karewel, bis full, kereta api full, bis bahkan parah bis ini. Kalau naik kereta masih rapid, masih apa itu istilahnya rapid. Kalau naik pesawat juga, bis enggak. Bis orang wis watu munggah bis. Lah ini ya opo ya, artinya kita ini ya wis la haula wala quwwata illa billah. Berbahaya sekali. Angkutan umum itu sangat mengkhawatirkan. Logikanya orang di masjid berapa lama sih? Wong sembahyang ke masjid piro? Jumatan sekalipun berapa lama di masjid? Paling pol setengah jam. Hari ini nggak ada. Hari ini saya lihat masjid ya paling 15 menit ya.
orang berkumpul 15 menit di masjid, itu pun sudah pakai protokol, jaraknya jauh-jauh. Hari ini sudah begitu. Ngono sih wong ono sing gak gelem Jumatan, takut Covid ya. Lah sementara naik bis berapa jam? Numpak bis berapa jam? Ya tanyalah Pak Umam baru pulang. Numpak bis ke Jawa Tengah minimal 6 jam atau 8 jam. Duduk jejer, kok gak wedi? Sementara nang masjid jarak jauh, sudah wudhu, sudah mandi, sanitizer, pakai masker, si wedi 15 menit. Padahal cuma 15 menit. Lah orang naik bis ke Jakarta 14 jam, kok gak wedi? Heran. Berarti masjid ini memang ditakuti virus. Untuk virus ini memang virus soleh. Kerasannya cuma di masjid. Di pasar nggak apa-apa. Aneh ini, orang berani naik bis tidak berani ke masjid. Padahal di masjid itu bersih. Dan masjid itu kan semuanya hadap ke barat. Masa ono masjid yang depan? Ada apa enggak? Ono ngelunggu masjid depan. Gak ono. Masjid kabeh ngadep ngulon. Jarak, masker, sanitizer. Orang takut ke masjid. Tetapi naik bis dekat, jejer, berjam-jam, bisa 16 jam, 14 jam, orang tidak takut. Yo nyatane yo gak apa-apa, nyatane. Iku buktine Pak Umam tas teko yo gak apa-apa. Padahal 8 jam. Tapi wong nang masjid kok sik wedi, masyaallah. ATM yo ngeri loh ATM. Kotak cilik gentenan. Jauh lebih aman masjid. Sekolahan jaraknya juga jauh. Tapi sekolahan masih tutup. Masjid setengah buka. Pasar, wah, ahlan wa sahlan. Welcome, buka, perpek. Ya apa ini? Ya inilah ya. Sebetulnya ya semua harus hati-hati. Di masjid harus hati-hati, di pasar juga harus hati-hati. Kenapa kok ke masjid protokol, pasar tidak protokol? Ya padha ae. Pondok ya masuk, alhamdulillah. Sebab di rumah juga belum tentu aman. Di rumah, orang di rumah, tidak ke sekolah. Oke, sekarang kamu andai orang punya anak 4, tidak sekolah semua di rumah. Tapi bapaknya kan kerja, bapaknya ke pabrik, ibunya ke pasar. Lah kalau di pasar, di pabrik ada virus, terus dibawa pulang, ngenai anaknya, podoai. Walaupun anaknya tidak pergi sekolah. Jadi hari ini menurut saya udah tidak bisa, sudah dihindari. Yos, ya apa cara nih? Ya pakai ini masker, ya pakai masker. Walaupun kain penting masker. Pakai ini, apa ini? Kayu putih. Ini ikhtiar ya. Jadi kalau kamu setiap hari beli minyak kayu putih, saya setiap hari begini. Kayu putih ini taruh minyak gini. Masker kasih ini, ikhtiar. Kasih ini apa ini? Sanitizer. Ya sudah ikhtiar ya. Tapi ngaji tetap ngaji ya. Jumatan tetap Jumatan. Dalek prai sampai kapan? Wong nyatanya orang yang paling top hati-hati di Indonesia ini menurut saya Ketua BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu kan sudah hebat itu, Letnan Jenderal. Kemarin diumumkan kena Covid. Loh, lah ya apa kepala BNPB sih kena Covid? Gubernur Jawa Timur kena Covid, Gubernur Jakarta kena Covid. Artinya Covid ini sudah takdir, sulit. Dokter juga kena, pejabat juga kena. Kita muka-muka selamat. Amin Allahumma amin. Ya kita ya ikhtiar ini. Minyak kayu putih. Ini apa ini? Sanitizer.
Sodako, ini termasuk ini. Sodako. Obat penyakit sodako. Kata Rasulullah SAW, dawu mardokum bis sodako. Obati orang-orang sakit dengan sodako. Jadi sing loro-loron gini, cemplung gini. Omplong. Niat obat cemplung. Ya. Ini sodako. Ini ikhtiar. Ada lagi minum probiotik. Kita ini punya probiotik. Kalau nggak setiap hari ya seminggu 2 kali ya. Semua santri minum probiotik. Itu bagus. Probiotik yang kita minum ini sudah terbukti. Alhamdulillah. Sudah banyak orang-orang yang cocok. Orang-orang yang sudah positif pun alhamdulillah cocok. Makanya ya memang remeh, kelihatannya murah, tapi kan yang penting jodoh. Masih larang mereka jodoh ya. Padahal orang ini sekarang Covid ini sulit sudah. Kemarin ada tamu saya ke sini. Ada orang kaya, pengusaha properti, minta tolong saya carikan rumah sakit. Saya bilang di mana? Surabaya. Loh, Surabaya banyak. Nggak ada. Dia sudah keliling semua rumah sakit tutup. Jadi orang kena Covid hari ini uang tidak ada artinya. Kemarin yang datang ke saya ini pengusaha properti punya uang. Dia sudah gelibet cari rumah sakit sak Surabaya, nggak dapat. Padahal sekali masuk ke sini bayar 10 juta. 2 jam lagi dikembalikan, nggak ada tempat. Suruh antri lagi. Dia sudah antri setiap rumah sakit bayar, bukan BPJS, bayar. Tidak nemu rumah sakit. Sampai hari ini dia dirawat di rumah sakit kecil di Benowo sana. Kemarin orang kirim orang ke sini minta dicarikan rumah sakit. Bayar loh ini, bukan gratis. Oh gratis ya apa mana? Puskesmas tutup bisa. Sekarang duit-duit ini loh susah. Ini pengusaha minta carikan rumah sakit yang mahal, bukan rumah sakit yang murah. Minta dicarikan rumah sakit yang mahal. Saya sudah telepon Surabaya, teman saya direktur rumah sakit, nggak ada. Oh nggak bisa Gus, ini sudah antri. Jadi mau masuk rumah sakit hari ini antri, bayar tur antri, bayangkan. Jadi bayar si antri. Padahal di rumah sakit itu, Masya Allah, saya dikai gratis ya lo mau. Monggo niki kamar gratis mau. Mangane enak mau, wis turu omah mangan tempe. Nah, tidur di rumah sakit ndak enak. Itu loh orang antri sekarang. Bayar pun mau. Sulit sekarang cari rumah sakit. Hari ini Surabaya full. Orang kena Covid ndak ada rumah sakit. Antri. Makanya tak eling no. Iku, siapa iku arek Pasuruan iku, siapa iku? Iku kemarin ketemu saya ke kampung iku. Ndi iku? Arek kamar iku lho. Siapa jenenge? Iku lho. Iku iki, gorang sel. Tenan ndi gorang sel ti camping lah. Arek kok rangsel kok kono. Ketemu aku iki. Apa golek perkara ini? Sudah kamu kalau tidak ingin tidur di rumah sakit, tidur di kamar saja. Jangan pergi-pergi. Ya kecuali ada penting. Hari ini saya insya Allah mau berangkat umroh. Doakan moga-moga selamat. Amin. Ya kalau ditakdirkan. Ya, kalau belum takdir gak bisa. Muka-muka takdirnya Gusti Allah, berangkat pulang dengan selamat. Karena kalau belum takdir, 2 bulan yang lalu saya sudah bayar, sudah di Jakarta, sudah antri pesawat, swabnya gak datang. Ya gak bisa budal, padahal harus bayar. Begitu pesawatnya terbang, swab baru datang. Ya percuma. Nah, hari ini saya mau ke Surabaya. Ya muka-muka diridhoi Gusti Allah. Amin. Semuanya saya doakan muka-muka bisa berangkat umroh. Amin. Semuanya tetap hati-hati,
tetap berdoa. Termasuk pagi semuanya baca Rotibul Haddad setiap hari supaya tetap dibaca pagi sore. Diniati ya rotib untuk membentengi. Rotib itu benteng kita, keluarga dan lingkungan ya. Moga-moga dilindungi Allah Subhanahu wa taala.